Terbitnya aturan itu kemudian menunjukkan bahwa pemerintah hari ini lebih kepada oligarki kawan-kawan sekalian. Hadirnya pemerintah hari ini itu kawan-kawan sekalian. Dengan aja kemudian kuliah offline ibaratnya hari ini telah dijadikan sebagai alternatif, telah dijadikan sebagai instrumen untuk melancarkan setiap tindakan-tindakan, kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah kawan-kawan sekalian. Hadirnya kebijakan-kebijakan untuk menopang atau untuk menjadikan pendidikan dijadikan sebagai penghasil atau dipunguti dalam artian dipajaki, itu kemudian menunjukkan bahwa pemerintah hari ini tidak mendukung lahirnya regenerasi bangsa. Itu kemudian telah terkait aksi kami pada kesempatan siang hari ini itu kemudian adalah melihat ketidakbecusan kepemimpinan dari Presiden Joko Widodo dibuktikan dengan banyaknya permasalahan yang terjadi. Yang pertama adalah kita lihat secara seksama bagaimana kemudian kuliah online itu seolah-olah menjadi alat untuk kemudian membungkam suara teman-teman kemahasiswaan, sehingga tidak ada perkumpulan di teman-teman mahasiswa di kampus, sehingga gerakannya itu dialihkan kepada gerakan online hari ini. Tapi kami di Universitas Makassar secara tegas menolak bahwa sebenarnya COVID itu bukanlah alasan untuk kita tidak bertatap muka. Di Eropa kemarin itu sudah terlangsung Piala Euro dengan kita lihat secara bersama bagaimana penontonnya masuk tidak pakai masker kembali. Artinya mereka sudah bersahabat dengan COVID, hidup berdampingan dengan COVID. Hari ini kita di Indonesia itu seolah-olah memang dibatasi semuanya, dibatasi bersuara benar, dibatasi berbuat benar. Tuntutan kami yang kedua itu soal rancangan undang-undang PPN yang kemudian telah terbahas kemarin di Komisi 11 DPR RI, yang saya rasa sudah tidak kembali dibahas karena mungkin gejolak-gejolak di bawah. Tapi saya yakin dan percaya rancangan undang-undang PPN ini sama nasibnya dengan rancangan undang-undang Omnibus Law. Ketika tidak ada lagi gerakan, tidak ada lagi yang bersuara yang menolak, maka akan disahkan tiba-tiba. Makanya untuk kemudian menolak kemudian mempertegas bahwa kami di Aliansi Unismu 1 itu betul-betul menolak rancangan undang-undang PPN itu sendiri, karena berdasarkan kajian kami bahwa sebenarnya rancangan undang-undang PPN ini menyalahi tugas dan peran sebagai pemimpin negara yang harusnya menghidupi bangsa Indonesia, bukan kemudian memunguti pajak atau kemudian memaksa mereka membayar pajak. Kalau kita lihat kaji secara mendalam bahwa sebenarnya dampak ekonomi makronya itu akan menyebabkan inflasi yang besar. Ketika harga PPN ini naik, maka otomatis harga bahan-bahan baku juga akan naik. Itu yang membuat kami resah. Bisa jadi setelah disahkan seluruh rumah-rumah yang dulunya berasap, dapurnya bisa jadi tidak lagi berasap karena hanya makan mie. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kenapa kami mengatakan itu? Melihat mungkin berdasarkan rancangan undang-undang PPN itu